Selamat pagi dan selamat datang di video kami. Perkenalkan, nama saya Verda Cornel Ausinjau dan saya dari kelompok 6. Dan pada kesempatan kali ini, saya dan tim saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan manajemen SDM pada usaha Sakuraso. Langsung saja. Sakuraso merupakan restoran yang menggabungkan dua konsep, yaitu fan cafe dan anime. Di mana Sakuraso akan menjadi tempat fisik para penyuka anime untuk saling berkumpul dan saling berinteraksi. Ide ini kami dapatkan karena dari rasa ketertarikan owner pada anime dan juga sedikitnya fan cafe yang dapat kami temukan di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Adapun hidangan yang akan kami tawarkan berupa hidangan khas dari setiap anime yang sedang naik daun. Contohnya, kastelan dari anime Kishikatsu wa Kimi no Uso, katsudon dari My Hero Academia, dan sebagainya. Dan jenis servis yang akan kami gunakan adalah American Service, yang mudah dipahami. Hal ini untuk mengantisipasi jika Sakuraso sedang berada di minggu yang sibuk, maka HR dapat langsung mencari part-timer dengan cepat dan mudah. Keunikan dari Sakuraso adalah selain hidangan yang sajikan khas dari anime, waiter dan waitress juga akan bercosplay, di mana mereka akan menggunakan kostum khusus untuk mendukung suasana tersebut. Kemudian, Sakuraso juga akan beroperasi selama 24 jam langsung di dua toko yang berbeda. Target market dari Sakuraso adalah golongan remaja dengan rentang usia 18 hingga 25 tahun. Hal ini dikarenakan mereka yang masih dengan usia tersebut biasanya masih memiliki semangat untuk mencari hal yang baru. Dan juga, tidak sedikit dari mereka sudah memiliki penghasilan sendiri. Selanjutnya adalah visi dan misi. Untuk visi, Sakuraso ingin menjadi anime team fan cafe terbesar di Pulau Jawa. Dan untuk mendukung visi tersebut, maka misi dari Sakuraso adalah menyajikan hidangan khas anime yang sedang naik daun secara bergantian, melakukan quality control yang ketat dalam produksi dan pelayanan, menyediakan tempat yang aman dan ramah lingkungan, menyediakan fasilitas yang menunjang kenyamanan konsumen, dan yang terakhir, bekerja sama dengan komunitas dan bintang besar lainnya untuk promosi. Adapun core values dari Sakuraso adalah integrity, teamwork, excellence, dan innovation. Kemudian, karakter staff yang kami inginkan adalah yang pertama, jujur dan terbuka. Yang kedua, memiliki komitmen kuat dan tujuan yang jelas. Yang ketiga, dapat berpikiran terbuka dan luas. Yang keempat, aktif dan antusias. Yang kelima, dapat bekerja di bawah tekanan. Dan yang keenam, dapat mementingkan konsumen. Perkenalkan, nama saya Vanessa Lee. Saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dari Sakuraso beserta dengan job analisisnya. Untuk struktur organisasi terdiri dari General Manager Sekretaris, Sales, Human Resources, Accounting, Purchasing, Informasi dan Teknologi, serta Produksi yang dibagi menjadi 3, yaitu Restoran Manager terdiri dari Kapten, Kasir, Bartender, Waiter and Waiters, Executive Chef yang terdiri dari Soft Chef, Pastry Chef, Line Cook, Dishwasher, dan yang terakhir ada Steward. Untuk job analisisnya sendiri, kami membutuhkan satu restoran manager dengan job deskripsinya, yaitu bertanggung jawab pada kegiatan operasional harian restoran dan juga bertanggung jawab dalam membuat strategi untuk meningkatkan jumlah pelanggan, mencapai target penjualan, dan mengoptimalisasikan keuntungan yang diperoleh. Dengan job spesifikasinya seperti mempekerjakan dan memberhentikan karyawan, mengatur jadwal kerja, dan lainnya. Selanjutnya, kami membutuhkan 2 kapten dengan job deskripsinya, yaitu bertanggung jawab pada kegiatan operasional restoran, khususnya di divisi servis dan pelayanan, dengan job spesifikasinya seperti bertanggung jawab atas kelancaran operasional area restoran, mengelola dan memimpin kegiatan operasional, dan lainnya. Selanjutnya, kami membutuhkan 4 kasir dengan job deskripsinya, yaitu bertanggung jawab atas pelayanan pembayaran beserta dengan pencatatannya, dengan job spesifikasinya seperti bertanggung jawab akan proses transaksi dan pencatatannya, menghitung pendapatan harian, dan lainnya. Selanjutnya, kami membutuhkan 6 bartender dengan job deskripsinya, yaitu bertanggung jawab akan minuman di bar, dari mulai meracik, menghidangkan, hingga menciptakan resep minuman baru sesuai dengan tema restoran, dan juga dapat memperkirakan berapa harga yang cocok untuk minuman tersebut. Dengan job spesifikasinya seperti meracik dan menyediakan minuman kepada tamu, bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan operasional bar, dan lainnya. Selanjutnya, kami membutuhkan 10 sampai dengan 12 waiter and waiters dengan job deskripsinya, yaitu bertanggung jawab dalam bidang penyajian makanan dan minuman, dengan job spesifikasinya seperti memahami dan dapat mengaplikasikan cara pelayanan yang baik, mampu bekerja dengan kostum yang telah ditentukan, beserta dengan make up yang sesuai, dan lainnya. Selanjutnya, kami membutuhkan 1 executive chef,
Dengan job deskripsinya, yaitu bertanggung jawab akan kegiatan operasional di dapur secara keseluruhan, baik dari standar operasionalnya, pemesanan barang, standar rasa, standar penyajian, standar menu, dan standar lainnya. Dan juga memastikan seluruh operasional di dapur dapat terlaksana dengan baik dan juga sesuai. Dengan job spesifikasinya seperti mengecek daftar pemasukan barang ke gudang, menyiapkan seluruh bahan makanan yang diperlukan, dan lainnya. Selanjutnya, kami membutuhkan 2 soft chef dengan job deskripsinya yaitu bertanggung jawab dalam menyusun jadwal eksekutif chef dan berkewajiban untuk menggantikan beberapa pekerjaan ketika eksekutif chef sedang berhalangan untuk hadir. Dengan job spesifikasinya seperti menguasai menu hidangan Jepang, memeriksa seluruh persiapan kualitas makanan, resep standar, dan juga rasa, dan lainnya. Selanjutnya, kami membutuhkan 5 pastry chef dengan job deskripsinya yaitu bertanggung jawab akan hidangan penutup seperti kue, mousse, kue kering, dan berbagai jenis hidangan penutup lainnya. Dengan job spesifikasinya seperti menguasai teknik dan cara membuat berbagai hidangan penutup ala Jepang, menciptakan resep hidangan penutup baru sebagai signature dish dari Sakuraso, dan lainnya. Lalu kami juga membutuhkan 7 line cook dengan job deskripsinya yaitu bertanggung jawab pada section tertentu dan bertindak sebagai cook helper untuk menunjang keberhasilan proses dari memasak hingga hidangan siap disajikan. Dengan job spesifikasinya seperti memahami menu hidangan Jepang, membantu menyiapkan bahan makanan, dan lainnya. Kami membutuhkan 3 dishwasher dengan job deskripsi yaitu bertanggung jawab atas kebersihan dapur, terutama alat yang digunakan dari peralatan masak hingga peralatan makan. Dengan job spesifikasinya seperti membersihkan seluruh alat makan, bertanggung jawab atas kebersihan dapur, dan lainnya. Dan yang terakhir, kami membutuhkan 3 steward dengan job deskripsinya yaitu bertanggung jawab akan kebersihan alat-alat di dapur, bar, dan juga restoran. Dengan job spesifikasinya seperti bertanggung jawab atas kebersihan area dapur, restoran secara keseluruhan, dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Melissa Priscilla dengan NIM 192000302. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait program pengembangan sumber daya manusia di Sakuraso. Yang pertama ada mentoring yang kami targetkan untuk karyawan baru yang bergabung dengan kami. Alasan kami memilih mentoring ini adalah untuk membantu para karyawan baru mengenal visi misi bisnis, produk, dan menanamkan nilai-nilai yang kami anut. Lalu untuk bisa membantu karyawan baru beradaptasi dalam lingkungan bekerjanya nanti. Dan menciptakan hubungan lingkungan kerja yang positif antara pemimpin atau senior dengan juniornya. Serta sekaligus memperkenalkan cara bekerja bisnis kami ke karyawan baru. Mentoring ini dilaksanakan selama 1 bulan pertama dihitung dari karyawan baru masuk. Setelah 1 bulan, maka sudah tidak dalam program mentoring. 1 mentor hanya akan membawahi 2 karyawan baru, dan yang akan menjadi mentor adalah head of division atau senior dari masing-masing divisi yang mendapatkan karyawan baru. Selanjutnya workshop. Workshop ini kami targetkan untuk karyawan lama atau karyawan secara keseluruhan. Dalam workshop ini, kami ingin adanya diskusi intensif dan juga 2 arah untuk membahas suatu hal atau permasalahan. Workshop akan diadakan per divisi seperti workshop marketing and sales, memasak, HR, accounting, information and technology, dan juga beauty class. Saya akan mengambil contoh workshop beauty class yang kami budgetkan 5-8 juta dan bertujuan untuk memberikan skill dan ilmu terkait makeup, terutama makeup untuk bercosplay. Seperti tema bisnis kami yang berhubungan dengan anime dan juga cosplay, maka memerlukan tambahan skill makeup yang berbeda dibandingkan makeup sehari-hari. Kami juga akan melakukan kerjasama dengan brand makeup dalam kegiatan workshop ini. Dan yang terakhir, kami memiliki training team building yang bertujuan untuk menguatkan integritas, mendorong adanya solidaritas di dalam kerjasama tim, lalu untuk menanamkan rasa saling menghargai, dan untuk melengkapi kinerja dalam tim.
Sistem team building ini adalah dengan mengundang trainer yang akan membimbing lalu menyampaikan materi, lalu dilanjutkan dengan sesi game post to post yang seru dan juga tidak lupa bertujuan untuk membangun teamwork antar karyawan. Training ini akan dilaksanakan dalam 1 hari di hari libur. Jadi, selain membangun kerjasama tim, kegiatan ini juga bisa mempererat hubungan antar karyawan. Perkenalkan, saya Clarissa Lissu Darmawan dengan NIM 19200014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang standar kinerja Sakura Show, from penilaian kinerja dan target pencapaian. Standar kinerja Sakura Show terdiri atas yang pertama, karyawan hadir bekerja sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Yang kedua, karyawan wajib hadir tepat waktu. Dan untuk yang ketiga, karyawan dapat bekerja sesuai dengan job desk masing-masing. Dan untuk yang terakhir, karyawan paham akan konsep restoran dan mampu menjelaskan kembali kepada para pelanggan. Dan terdapat berbagai posisi di restoran Sakura Show, antara lain restoran manager, kapten, kasir, bartender, waiter atau waitress, executive chef, sous chef, pastry chef, line cook, dishwasher, dan untuk yang terakhir ialah steward. From penilaian kinerja restoran Sakura Show terdiri atas 5 skala. Yang pertama sangat baik, yang kedua baik, yang ketiga cukup, yang keempat kurang, dan yang kelima gagal. From penilaian kinerja tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja para karyawan, untuk mencapai target restoran, dan agar dapat mempertahankan serta meningkatkan kinerja para karyawan untuk kedepannya. Contoh from penilaian kinerja restoran Sakura Show dapat dilihat di bawah ini. Target pencapaian restoran Sakura Show berdasarkan 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama yaitu dari sisi keuangan dengan penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja, lalu mampu memaksimalkan strategi investasi dan penggunaan aset yang optimal. Yang kedua dari sisi customer untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan melalui survei, lalu dapat mengukur besarnya persentase pertumbuhan bisnis dengan jumlah pelanggan yang dimiliki oleh restoran Sakura Show. Lalu yang ketiga dari sisi internal proses perspektif, yaitu proses inovasi yang berkaitan dengan ide-ide produksi barang, lalu dapat mengamati kondisi restoran agar tidak melenceng dari peraturan, lalu mampu melakukan metode pemasaran yang tepat agar mampu meningkatkan omset penjualan, serta dapat mengembangkan produk-produk baru. Untuk yang terakhir dari sisi learning and growth perspektif, yaitu mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola sistem informasi, kemudian mampu menjaga dan mempertahankan para karyawan, serta dapat memberikan motivasi, dorongan, serta garis tanggung jawab. Seperti yang kita ketahui, kompensasi merupakan sebuah bentuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya. Untuk mendukung sumber daya yang dimiliki, pihak restoran Sakura Show juga memberikan kompensasi terhadap para pegawainya. Adapun bentuk-bentuk kompensasi yang diberikan, yang pertama ialah gaji pokok. Gaji pokok merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak restoran Sakura Show terhadap karyawannya yang telah berkontribusi dan bekerja keras dalam restoran tersebut. Gaji pokok ini diberikan berbeda-beda tergantung jenis pekerjaan dan jabatan masing-masing. Namun, pihak Sakura Show tidak memberikan gaji pokok di bawah uang minimum regional atau UMR di Jakarta. Berikut ini merupakan tabel dari gaji pokok dari masing-masing divisi di restoran Sakura Show. Yang kedua ialah intensif. Dalam restoran Sakura Show, intensif disebut juga dengan uang servis. Uang servis ini diberikan oleh pihak Sakura Show terhadap karyawannya yang telah berkontribusi dan bekerja keras untuk menaikkan profit penjualan. Uang intensif ini diberikan kepada seluruh pegawai dan jumlahnya berbeda-beda tergantung dengan profit penjualan setiap bulannya. Berikutnya ialah bonus. Dalam restoran Sakura Show, bonus yang diberikan berupa bonus tahunan kepada karyawannya yang telah bekerja melebihi ekspektasi dan telah bekerja dengan tekun dan disiplin. Bonus ini dilakukan agar para karyawannya termotivasi dan menjadi semangat untuk terus meningkatkan kinerjanya. Dan yang terakhir ialah upah lembur. Upah lembur merupakan biaya yang diberikan kepada karyawannya jika mereka telah bekerja melebihi batas dari jam kerjanya.
Dalam Sakuraso sendiri, karyawan biasanya diberikan upah lembur sebesar 20.000 setiap jamnya. Selain kompensasi yang dijelaskan tadi, pihak Sakuraso juga memberikan kompensasi tidak langsung berupa tunjangan sebagai benefit atau keuntungan bagi karyawannya. Adapun tunjangan yang diberikan oleh pihak Sakuraso bagi karyawannya, yang pertama ialah asuransi kesehatan dan keselamatan kerja. Asuransi ini diberikan oleh pihak Sakuraso kepada karyawannya sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para karyawannya apabila mereka sakit atau terlibat kecelakaan kerja pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam restoran Sakuraso. Selanjutnya ialah cuti dan libur pengganti. Pihak Sakuraso juga memberikan libur pengganti bagi karyawannya yang bekerja pada tanggal merah atau pada tanggal mereka tidak seharusnya bekerja. Restoran Sakuraso juga memberikan cuti tahunan kepada karyawannya sebanyak 1 minggu full. Lalu terdapat liburan. Liburan ini diberikan dalam rangka catering atau pertemuan bagi seluruh karyawan yang bekerja di restoran Sakuraso. Catering atau liburan ini bertujuan untuk mempererat jalinan pertemanan, menjaga komunikasi, dan menjaga kekompakan antar sesama karyawan di Sakuraso. Dan yang terakhir adalah fasilitas. Fasilitas ini diberikan demi menunjang keberlangsungan dan kenyamanan pada saat bekerja. Beberapa fasilitas yang disediakan antara lain makan siang bagi seluruh karyawan restoran, mes atau tempat tinggal bagi karyawan yang merantau, serta kendaraan bermotor untuk pengantaran makanan demi menunjang fleksibilitas dan kinerja restoran.